Shalom semua, selamat pagi yang di Philadelphia. Selamat malam yang di Indonesia. Yang di Eropa, maaf ini saya pakai 3 HP. Satu yang di ini Zoom-nya, yang di tengah ini Facebook, yang di kiri saya itu Instagram. Oke ya? Nah. Saudara, tema yang dipilih oleh Bapak Gembala, agenda besar Tuhan di masa new normal. Nah, kalau tentang agenda besar Tuhan, itu nggak cuma untuk new normal. Tapi sejak awal dunia dijadikan, Tuhan kita sudah punya agenda besar. Nah, apa itu agenda besar Tuhan? Gampang sekali. Ya, agenda besar Tuhan adalah supaya dunia ini yang sedang di dalam tangan si jahat, dunia ini kembali kepada milik Tuhan. Oke, saya mulai dengan ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Kita akan melihat firman ini ya. Supaya kita tahu apa itu agenda besar Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Begini firman Tuhan. Supaya kita tahu ke arah mana Tuhan membawa kita melangkah. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Kita nggak ragu-ragu, saudara, bahwa kita ini berasal dari Tuhan. Karena nggak ada seorang pun manusia, maaf, yang berasal dari iblis. Betul? Semua kita itu berasal dari Tuhan. Tapi masalahnya itu di kalimat berikut. Apa itu masalahnya? Saya ulangi ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Nah, masalahnya di sini. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini masalahnya. Jadi kita memang berasal dari Tuhan. Kita tidak ragu-ragu sama sekali. Aman hidup kita kalau kita berasal dari Tuhan. Betul? Tapi yang kita tahu ternyata walaupun kita berasal dari Tuhan, ternyata tempat tinggal kita ini loh, yaitu masih di dunia. Ternyata seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, kita lihat sekarang. Mau lari kemana? Kalau seluruh dunia itu berasal dari si jahat, berada di bawah kuasa si jahat. Nah, ini buktinya. Mereka si jahat seenak-enaknya memunculkan COVID-19. Wih, saudara, ngeri sekali. Tadi siang saya baru dengar kabar. Salah satu anak rohani saya, dia Muslim. Ya, tapi dia sudah sering dengar firman. Tiba-tiba, saudara, saya kok digerakkan Tuhan awal Juni yang lalu. Ini anak kok sudah lama nggak kontak. Saya coba telepon, ternyata 3 nomor yang nggak aktif yang biasa saya telepon. Akhirnya Tuhan lebih saya hikmat, coba kamu cari Facebook-nya. Oke, akhirnya saya dapat dia, tapi dia nggak bisa telepon, hanya chatting lewat Messenger. Sejak tanggal 3 Juni saya kontak, ternyata dia positif COVID-19. Tapi yang buat dia parah, nah karena dia seorang pramugara, steward dari Citylink, lingkungannya perokok berat. Dia sih nggak merokok. Nah, dia kena paru-parunya. Nah, saudara, bahayanya di situ. Sudah paru-parunya kena, berarti imunnya turun. Ternyata kena COVID-19. Nah, ketika dia dirawat itu, muncul yang lain. Hepatitis dia, saya lupa hepatitis apa. Nah, sayangnya selama dia di rumah sakit itu, nggak bisa telepon. Sebab dia pakai mesin semuanya. Jadi kalau sampai telepon, sinyalnya bisa mengganggu alat-alat itu. Jadi saya cuma chatting, saya doakan. Nah, saudara,
Sudah berapa hari kok nggak bisa dikontak. Nah, anak kami yang dokter di Jakarta, saya minta tolong kamu cari di rumah sakit ini pasien nama ini. Nah, hubungannya dengan seorang dokter, ya. Nah, dokter itu jadi perantara, tapi nggak tahu kenapa hari ini nggak bisa dihubungi. Saudara, akhirnya anak saya kaget karena dia dengar kabar anak ini meninggal. Waduh, saya sedih sekali. Nah, ini loh. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Maka itu si jahat bisa seenak-enaknya. Dengarkan kalimat ini. Si jahat bisa seenak-enaknya merusak dunia. Dan termasuk kita yang berasal dari Tuhan. Tapi karena kita tinggal di dunia yang mana sudah dikuasai oleh si jahat, maka mau tidak mau kita harus berhadapan dengan mereka. Perhatikan kalimat ini. Walaupun kita berasal dari Tuhan, dan kita nggak ragu-ragu itu, tapi tempat kita tinggal ini di bawah kuasa si jahat. Renungkan. Maka itu ini yang penting yang kita harus tahu. Untuk memenangkan peperangan ini karena kita berada di dunia yang dikuasai si jahat. Bukan doa puasa. Bukan ikut doa pagi. Bukan. Tapi taat. Ingat. Agenda besar Tuhan. Walaupun seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Tolong catat. Tuhan tetap punya agenda yang luar biasa buat hidup kita semuanya. Yang penting sekarang, bagaimana kita mengarahkan pandangan kita. Kita mengarahkan hidup kita. Kita membawa diri kita kepada Tuhan itu sendiri. Maaf ya, saya ngomong ini. Kalau ada di antara saudara yang tertemplak dengan kalimat ini, bertobatlah hari ini. Di masa COVID-19 ini, coba dengarkan pertanyaan saya. Manusia lebih takut kepada Tuhan atau lebih takut kepada COVID-19? Ngerti nggak pertanyaan saya? Saya ulangi lagi. Di masa COVID-19 yang mengerikan ini, tadi 15 menit sebelum saya masuk bergabung bersama Suara Ibadah, saya telepon ke Sydney. Saya telepon ke Melbourne. Ada anak-anak saya di sana. Karena di Melbourne sejak kemarin dikunci lagi karena pasien baru muncul. Waduh, beritanya menakutkan, saudara. Apalagi Australia, ya. Australia sudah menetapkan tidak akan buka untuk turis masuk sampai pertengahan 2021. Karena ngeri keadaan ini. Terus mau bagaimana hidup ini? Nah, ini dia. Ketika seluruh dunia di bawah kuasa si jahat, agenda besar Tuhan untuk kita, gerejanya, cuma satu. Ingat doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Nah ini, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Supaya bumi jadi seperti surga. Ini agenda besar Tuhan untuk kita di tengah-tengah new normal atau kenormalan baru yang sekarang sedang berlangsung. Kenapa harus ada istilah new normal? Ya, kenapa? Ternyata yang sudah berjalan sekian ratus tahun di dunia ini, pendidikan, ekonomi, kesehatan yang sudah berjalan sekian ratus tahun. Gara-gara COVID-19 mau tidak mau harus diubah semua peraturannya. Maka itu pemerintah bangsa-bangsa berkata, ada kenormalan baru yang artinya semua sistem yang kita pakai selama sekian ratus tahun enggak berlaku lagi di masa COVID-19 ini. Karena saya dengan tim di Nabire bergerak di bidang pendidikan.
Saudara, kami harus merombak semuanya. Karena anak-anak nggak bisa masuk sekolah seperti yang dulu. Harus new normal. Nah ternyata di Amerika juga kampus-kampus besar bakal masuk new normal. Karena mahasiswa nggak datang lagi ke kampus. Semuanya online. Nah masalahnya siapa yang bayarin maintenance gedung-gedung segede-gede itu? Bayangkan, mau nggak mau, new normal atau kenormalan yang baru harus kita siapkan untuk menghadapi semua tantangan ini. Oke, kembali lagi. Jadi apa agenda besar Tuhan di masa new normal ini? Jawabannya cuma satu. Ayo kita mulai sekarang ini menyiapkan diri menjadi agen-agen pemulihan, yaitu supaya kerajaan surga segera nyata di bumi. Karena itu kehendak Tuhan. Jadi untuk membuat si iblis tidak berkuasa lagi atas seluruh bumi, perhatikan, maka mau tidak mau gereja, yaitu saudara dan saya, yang harus mengambil alih lagi apa yang Tuhan sudah ciptakan atas dunia ini tapi sudah jatuh ke tangan iblis sejak Adam jatuh dalam dosa, maka saudara dan saya diberi otoritas, diberi kuasa, diberi hak untuk mengembalikan kepemilikan dunia ini kepada Tuhan lagi. Maka itu doa Bapa kami itu luar biasa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Yang sekarang, menurut 1 Yohanes 5:19, di bawah kuasa si jahat. Coba lihat Amerika baru-baru ini. Hanya gara-gara satu orang kasusnya. Ya, tiba-tiba seluruh Amerika terbakar. Bahkan dari berapa cerita benar atau tidak, saya tidak tahu, cuma itu viral. Gara-gara uang $20. Penjaga supermarket kecil itu mencurigai bahwa ini uang palsu. Itu berita yang kami dengar di Indonesia. Saya nggak tahu berita resminya di Amerika. Lalu orang berkata, ternyata untuk membakar Amerika terjadi kerusuhan begitu hebat, cukup pakai uang $20 saja. Kalau benar itu, berarti iblis menang besar. Ternyata ya, untuk membakar Amerika nggak perlu jutaan dolar. Cukup $20 dan telepon ke polisi. Selesai. Nah, saya berkata begini. Seharusnya gereja bisa memakai uangnya balik untuk membakar iblis yang merusak dunia ini. Bisa berkata amin untuk itu. Nah, inilah agenda besar Tuhan atas dunia ini di masa new normal. Saudara dan saya nggak bisa santai-santai lagi menghadapi masa seperti ini. Ayo kita serius. Nah, dari mana kita mulai? Dari keluarga kita. Dari keluarga kita. Jangan mulai di mall mana, di jalan apa, jangan. Mulai dari rumah. Masing-masing anggota keluarga siapkan diri. Saya ulangi lagi, masing-masing anggota keluarga kompak siapkan diri untuk selalu menghadirkan surga. Ini agenda besar Tuhan. Kalau di dalam keluarga kita masing-masing tidak bisa menghadirkan surga, tolong perhatikan. Karena cuma ada satu di antara dua loh di dunia ini. Ya, catat, cuma ada satu di antara dua di dunia ini. Kalau enggak terang, ya gelap. Kalau enggak salah, ya benar. Kalau enggak rusak, ya baik. Kalau enggak sakit, ya sehat. Termasuk kalau bukan kerajaan surga yang kita hadirkan, tahu? Maka neraka yang muncul.
Maka itu mari kita tanya di keluarga kita hari-hari ini masa COVID-19 ini, keluarga kita seperti neraka atau seperti surga? Perhatikan, loh kenapa begitu? Saya nggak tahu di Amerika, di beberapa negara, ternyata setelah semua orang harus tinggal di rumah, ternyata perceraian nggak sedikit. Nah, pertama saya bingung. Loh kok bisa? Oh, ini rahasianya. Bulan ini, Juli ini, ya sudah lewat beberapa hari yang lalu, kami mensyukuri 28 tahun usia pernikahan kami. Ya, belum lama kok dibanding usia 50 tahun, 60 tahun. Nah, saudara, selama 28 tahun menikah, baru kali ini kami berdua paling ramah di rumah. Ngerti nggak maksudnya? Saya percaya semua saudara juga begitu, bukan? Bahkan sebelum COVID-19, antara anak-anak dengan orang tua dengan anak-anak pun tidak pernah selama ini serumah. Perhatikan. Nah, lagi sekali, cuma ada satu di antara dua. Kalau kita serumah selama ini dari Maret, saudara, sampai Juli, nggak bisa kemana-mana, berarti seharusnya dua orang kita, suami istri ini, makin tahu aslinya. Jawab iya atau tidak. Yang selama ini, karena kita jarang selama ini bisa di rumah berdua, pasti kita bisa menutupi sesuatu. Tapi dengan lamanya kita hanya di rumah, nggak bisa kemana-mana, termasuk dengan anak-anak. Maka kita jadi saling tahu. Perhatikan, bukan saling kenal dulu, saling tahu. Baik kekurangan maupun kelemahan kita saling tahu dan jelas. Maka itu kita harus melihat keadaan ini. Nah, ketika makin tahu, ya, suami istri ini, ayo jujur. Ya, hasilnya keluar semua, bukan? Nah, maka itu saya katakan tadi. Di dalam agenda besar Tuhan, di masa new normal, ingat cuma satu. Kembalikan kerajaan surga ke bumi. Supaya seluruh dunia tidak berada di bawah kuasa si jahat, tapi seluruh dunia kembali di bawah kuasa Tuhan. Nah, itu mulainya dari keluarga. Bukan dari dalam kebaktian gereja, keluarga kita masing-masing. Ada surga atau tidak? Ingat lagi sekali, cuma ada satu di antara dua. Kalau di keluarga kita tidak ada surga, berarti di keluarga kita adanya neraka. Nah, ketika suami istri pertama kali dalam hidup ini, begitu lama di rumah, karena nggak bisa kemana-mana, maka itu semua ada kalimat from home, work from home, semua. Nah, kalau di Indonesia, ya, kami di Papua, di Nabire khususnya cuma ada Telkomsel, provider handphone kami. Ya, nggak ada XL, nggak ada Mentari, nggak ada Smartphone, nggak ada apa-apa. Nah, menarik. Sejak bulan April, awal April, yang di Amerika supaya tahu ya. Nah, kalau kami memakai provider Mentes Simpati, maka di ujung atas, paling atas kiri handphone kami, ya, yang Telkomsel, itu ada tulisan kecil menarik, di rumah saja. Sampai hari ini masih ada tulisan itu di handphone kami semuanya. Nah, karena bahaya. Kalau kemana-mana takut ada penularan. Saudara, maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Ya, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Di masa new normal ini, di masa COVID-19 ini, keluarga kita itu seperti surga atau seperti yang satu. Jujur. Suami istri, maaf ya,
Awas kalau ada di antara saudara. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang menakutkan. Ternyata ada saudara yang rajin bertengkar suami istri. Bertobat hari ini. Bertobat. Berarti di keluarga saudara. Perhatikan. Berarti di keluarga saudara. Sedang terjadi neraka. Nah, ini usaha iblis untuk merusak agenda besar Tuhan. Di masa COVID-19, di masa new normal ini, harusnya saudara dan saya sebagai gereja Tuhan menghadirkan surga ke bumi supaya si setan yang sudah menguasai seluruh bumi sejak di Taman Eden Kejadian 3. Maka tugas kita adalah mengembalikan surga ke bumi dan dunia di bawah kuasa Tuhan, bukan di bawah kuasa si jahat. Saya mau bacakan satu ayat. Wahyu 11 ayat 15. Ya. Wahyu 11 ayat yang ke-15. Perhatikan firman ini. Apa kerinduan Tuhan? Nah, ini agenda besar Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Pak Beni Kusbianto memiliki tema yang menarik. Agenda besar Tuhan di masa new normal atau di masa pandemik COVID-19. Wahyu 11 ayat yang ke-15. Perhatikan. Judulnya, Sangkakala yang ke-7, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya. Ya, terdengar apa? Ini lihat. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Wah, ini luar biasa. Terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Apa suara yang nyaring itu? Saya lanjutkan. Katanya, nah ini loh saudara. Ini agenda besar Tuhan untuk kita gerejanya di tengah-tengah ketakutan manusia dengan virus ini. Apa agendanya? Katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Pelan-pelan. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Yesus Tuhan kita. Dan Dia yang diurapinya. Perhatikan baik-baik. Karena sampai hari ini masih banyak gereja menafsirkan bahwa Dia yang diurapinya itu Tuhan Yesus. Maaf, salah. Kalau itu Tuhan Yesus, maka tidak akan pakai kata dan. Berarti satu orang yang sama. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Jelas itu Tuhan Yesus. Lalu bersama siapa? Dan. Nah, kalau ada kata penghubung dan, berarti ini lain dengan yang disebut pertama tadi. Ayo, ini tata bahasa. Siapa? Dan Dia yang diurapinya. Nah, saudara, Kristus itu bukan nama. The Anointed One. Itu bukan nama. Mesias, Mesaya. Itu bukan nama. Itu pangkat. Jadi siapapun yang sudah terima urapan Roh Kudus, maka orang itu pun berhak disebut Kristus yang diurapi. Maka itu ketika ada gereja-gereja tertentu sibuk dengan penekanan pengurapan, maaf, ternyata konsep pengurapan di beberapa gereja tertentu itu ternyata beda dengan yang dimaksud pengurapan ini. Maaf, saya berkata jangan tersinggung. Pengurapan
yang sering diajarkan oleh beberapa gereja tertentu, itu hanya untuk kepentingan kita saja. Mengalahkan si jahat semuanya maaf. Enggak ditekankan bagaimana lewat pengurapan itu Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Tapi penekanannya kita bebas, saudara, enggak kena bahaya, enggak kena apa-apa. Enggak cuma itu. Maka itu ada berapa gereja yang salah mengajar selama COVID-19. Jadi enggak usah pakai masker, enggak usah takut asal ada minyak urapan dalam hidup kita. Maaf. Tapi lihat faktanya, ada yang meninggal walaupun pakai minyak urapan. Kenapa? Karena konsepnya salah. Maaf ya. Jadi dia yang diurapinya di Wahyu 11 ayat 15. Itu bukan lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di kalimat pertama, saya baca lagi ya, Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, wah luar biasa. Apa katanya? Dikatakan begini, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Itu Yesus. Dan dia yang diurapinya. Lagi sekali, dia yang diurapinya. Walaupun di sini pakai huruf besar, tapi itu gereja. Saya ulangi, itu gereja. Yaitu saudara dan saya. Berarti agenda besar Tuhan di masa new normal ini, saudara dan saya diberi tugas khusus untuk memindahkan surga ke bumi. Supaya bumi jadi seperti surga, karena bumi sekarang masih di bawah kuasa. Seluruh bumi ada di bawah kuasa si jahat. Ini tugas kita. Lalu, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus dan gerejanya? Ya, perhatikan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan gerejanya. Lihat kalimat berikut, masih ayat 15. Dan ia. Nah, sekarang jadi tunggal. Dan ia. Nah, kalau kita mau baca ini, berarti harusnya mereka. Karena ada dia yang diurapinya. Tuhan kita dan dia yang diurapinya. Harusnya mereka. Tapi kenapa kok jadi dia jadi tunggal? Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, ini agenda besar Tuhan untuk kita gerejanya, supaya gereja bisa mengambil alih kembali kekuasaan Tuhan atas dunia ini. Tetapi sayang Adam dan Hawa gagal, maka Yesus terpaksa mengalah. Karena ketika Adam diberi mandat, ya maka itu Kejadian 1:26 itu jelas. Supaya manusia menguasai bumi, berkuasa, menaklukkan semua yang ada di bumi. Itu Kejadian 1:26. Jadi hari itu mandat surga 100% diberikan kepada Adam dan Hawa. Belum lama mereka memerintah. Datang si pencoba. Merebut kekuasaan dunia yang Tuhan berikan kepada Adam. Direbut oleh si iblis. Nah, sejak hari itu sampai sekarang hari ini, maka itu dunia kacau terus. Termasuk COVID-19, corona ini. Mereka yang buat kekacauan ini. Maka itu kalau saudara dan saya nggak serius untuk memindahkan surga ke bumi, maka untuk seterusnya seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Perhatikan, saudara. Perhatikan. Jelas ya? Ini pemerintahan atas dunia. Oke, saya tambahkan satu ayat lagi supaya saudara makin mantap. Ya,
bahwa agenda besar Tuhan itu luar biasa. Wahyu pasal 5. Ayat yang ke-10. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10. Begini kata Tuhan. Ya. Wahyu 5 ayat yang ke-10. Dan engkau, ini Tuhan Yesus engkau. Dan engkau telah, bukan akan, membuat mereka, yaitu kita gerejanya. Maaf, terjemahan bahasa Indonesia sangat salah. Yang terjemahan baru ya. Ada terjemahan bahasa Indonesia yang lain yang benar. Karena sekarang di Indonesia, kami punya 9 Alkitab, 9 terjemahan yang berbeda dalam bahasa Indonesia. Hari-hari di Indonesia. Di Amerika, itu paling banyak. Alkitab bahasa Inggris Amerika itu terjemahannya ada ratusan. Hebat gereja di Amerika. Nah, di dalam terjemahan yang betul, begini, ayat 10 ya Wahyu 5, dan engkau telah membuat mereka menjadi raja-raja. Nah, yang punya kitab bahasa Inggris, baca. Has made us kings and priests. Raja-raja, bukan sebuah kerajaan. Suatu kerajaan salah. Kings, raja-raja. Bukan Alkitab saudara bahasa Inggris. Atau bahasa-bahasa yang lain. Saudara tahu. Atau terjemahan bahasa Indonesia yang lain. Ada 8 lagi. Di samping yang terjemahan baru ini. Saya ulangi. Dan engkau Yesus telah membuat kami. Saya ganti langsung ya. Menjadi raja-raja. Dan menjadi imam-imam bagi Tuhan kita, itu Bapa di surga, ya. Dan kita, saya ganti langsung, kita, perhatikan baik-baik, akan memerintah sebagai raja di bumi. Saya sebut lagi tema yang Bapak Gembala pilih untuk kita belajar. Agenda besar Tuhan di masa new normal. Jadi agenda besarnya supaya saudara dan saya merebut kembali otoritas Tuhan atas dunia ini dari tangan si iblis. Kembali ke tangan Tuhan bersama kita gerejanya. Keren nggak kalau begini, saudara? Maka itu kekristenan kita akan jadi Kristen yang berbeda. Ketika kita tahu Tuhan itu mengajak kita untuk memerintah di bumi ini. Wah, itu menyenangkan sekali. Maka itu jangan sibuk dengan COVID-19-nya, tapi tetap kita harus jaga kesehatan kita. Ikuti semua peraturan pemerintah. Di setiap negara, pemerintah masing-masing memberikan peraturan-peraturan. Betul ya? Supaya rakyatnya sehat. Maka itu berapa daerah di Indonesia yang suka melawan. Itu yang positif banyak sekali. Itu contohnya. Oke? Nah, untuk menyelesaikan agenda besar Tuhan di dunia ini, di masa new normal, maka kita mulai di keluarga kita. Ya, untuk terus ngecek di keluarga kita ini surga, maaf, atau apa tadi? Neraka. Awas pakai tanya. Gimana membedakannya? Keluarga kami ini surga atau neraka? Gampang. Dengar. Kalau di keluarga saudara isinya pertengkaran dan suami istri rajin bertengkar, nah keluargamu itu keluarga setan dan neraka. Maafkan saya. Habis di rumah ribut aja. Dan biasanya diribut itu cuma 3 hal biasanya. 1 duit, ini kurang. Saudara, itu konsep yang salah. Kalau saudara suka meributkan uang di dalam keluarga, berarti saudara sedang sibuk dengan setan.
Karena hanya Tuhan Yesus yang berkata, uang itu mamon, mamon itu setan. Sibuk yang kedua, di dalam keluarga, di masa diam di rumah ini, tersinggung. Betul tidak? Hal-hal kecil diperebutkan, hal-hal kecil dibesar-besarkan. Tersinggung itu kecil, maka itu di rumah akhirnya ribut melulu. Nah, yang ketiga, biasanya masalah anak-anak. Padahal anak-anak nggak ada apa-apa. Cuma kita aja yang ribut orang tuanya. Nah, yang lain-lain cari sendiri. Pokoknya selama suara work from home, ya, masa new normal ini jujur pada diri sendiri. Keluarga kita, keluarga surga, atau keluarga neraka. Perhatikan ini baik-baik. Nah, bagaimana supaya di keluarga kita itu jadi keluarga surga, bukan keluarga neraka? Gampang. Saya percaya kalau saya sebutkan ayat ini, saudara pasti berkata, ya sudah hafal. Memang betul. Ini ayat yang paling sering dikhotbahkan. Mari kita buka. Matius 18 ayat 19. Gampang kok untuk melihat itu. Matius 18 ayat yang ke-19 dan 20. Oke. Matius 18, 19 dan 20. Begini kata Tuhan Yesus. Dan lagi, ya perhatikan Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi, aku berkata kepada Yesus yang ngomong, Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Jika dua orang daripadamu, ya, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, kompak, sehati, seia, sekata, sepakat, ini janji Bapa, meminta apapun juga. Wah, ini keren. Meminta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Keren ya? Nah, sekarang saya tanya. Kalau di dalam hidup dua orang yang selalu sepakat, itulah suami istri. Karena suami istri kompak, suami istri sepakat, maka surga hadir. Minta apapun juga. Ini luar biasa. Bahkan saya menemukan saudara di seluruh Alkitab, enggak ada janji yang lebih hebat dari Matius 18 ayat 19. Meminta apapun juga. Enggak main-main. Jadi enggak ada batasnya. Minta apapun juga. Surga menjamin. Bapa yang di surga akan mengabulkannya. Nah, saya tanya kepada saudara. Kalau di dalam keluarga kita minta apapun juga Bapa kabulkan. Kira-kira keluarga kita jadi seperti surga atau tidak? Dengan sendirinya. Nah, awas ya. Ini yang mata duitan, maunya duit-duit. Senang dengar kalimat ini. Jangan salah. Tuhan memberi jaminan hanya untuk suami istri yang sepakat, kompak, sehati, seia, sekata, enggak rajin bertengkar dalam hidup rumah tangganya. Berarti dua orang itu benar di mata Tuhan. Dan kalau dua orang itu benar di mata Tuhan, maka permintaan suami istri itu tidak mungkin keluar dari kebutuhan keluarganya. Jadi jangan minta yang aneh-aneh. Nggak akan dijamin. Jadi masalah keluarga. Dengan begitu, ya catat.
Berarti dengan begitu, akankah masalah rumah tangga kita nggak akan selesai dengan jaminan kalau kita sepakat minta apapun juga, apapun juga. Bapa di surga akan mengabulkannya. Berarti, saudara, keluarga kita keluarga surga. Nggak ada masalah, nggak selesai. Bukan nggak ada masalah, ada masalah. Tapi cepat selesai karena sepakat. Nah, kalau keluarga kita semua seperti itu, maka agenda besar Tuhan di masa new normal ini pasti terjadi. Karena surga ada di keluarga kita. Saya lanjutkan ayat 20 dulu ya. Nah, maaf ini. Kalau masih ada di antara saudara yang sering menggunakan ayat ini salah, maafkan saya. Karena tidak sedikit gereja menggunakan Matius 18 ayat 20 itu untuk memulai kebaktian ibadah. Termasuk persekutuan-persekutuan rumah tangga. Maaf, itu salah. Begini ayat 20, Matius 18. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, saya akan baca dengan terjemahan yang agak tepat. Begini, sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam namaku, nama Tuhan Yesus, dijamin. Maka Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga itu. Nah, siapa orang kedua di ayat 20? Orang kedua di ayat 20 adalah orang kedua di ayat 19. 2 orang sepakat. Siapa tadi? Suami istri. Nah, kalau suami istri sepakat, lalu muncul orang-orang ketiga. Ini anak saya ngikuti, ya, berkata sepakat itu setubuh, sehati. Betul, ada kata setubuh, sepakat. Nah, kalau ada 2 orang yang sepakat, yaitu suami istri. Tolong jawab pertanyaan saya. Lalu ada orang-orang ketiga. Ya gampang jawabannya. Siapa? Anak-anak. Jadi ayat 20 itu bicara keluarga, bukan bicara kebaktian di gereja. Maaf, keluarga. Wah, ini luar biasa. Yesus ada di tengah-tengah keluarga itu. Perhatikan baik-baik ya. Yesus ada di tengah-tengah keluarga itu. Jelas ya? Nah, sekarang saya tanya kepada saudara. Kalau Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah keluarga kita, ya, perhatikan baik-baik. Berarti di keluarga kita ada raja segala raja, the King of Kings, dan Tuhannya Tuhan-Tuhan, the Lord of Lords. Pertanyaan saya, berarti keluarga kita jadi surga enggak di bumi ini? Ya tentu, karena ada raja surga di situ. Pertanyaan kedua, kalau Yesus Kristus Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita, pertanyaannya, ada nggak setan bisa masuk? Coba dengarkan. Nah, jangan salah ngerti loh. Ya tapi di rumah kami ada banyak gambar Yesus. Beda. Silakan pasang gambar Yesus sebanyak-banyaknya di dalam rumah kita.
itu tidak menjamin ada Tuhan Yesus. Walaupun gambarnya banyak. Yang Tuhan ingin buktikan, Tuhan Yesus itu ada di hati kita masing-masing atau tidak. Bukan gambarnya. Nah, Tuhan Yesus hanya bisa betah dan tinggal di hidup kita sebagai rumahnya. Kalau kita sepakat suami istri dan hidup kita benar, hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Maka itu, saudara, agenda besar Tuhan di masa COVID-19 ini adalah membuat dunia jadi seperti surga. Kita harus ambil alih kembali. Apa yang surga sudah berikan kepada Adam dan Hawa, tapi jatuh ke tangan iblis. Maka tugas kita. Bayangkan, saudara. Kalau Tuhan Yesus selalu ada di keluarga kita, anak-anak kita pasti aman. Maka itu saya katakan lagi. Untuk membuktikan di keluarga kita itu keluarga surga atau keluarga neraka, cek saja. Kalau di keluarga kita rajin bertengkar, yang enggak dijadikan masalah. Sendok jadi masalah. Gunting jadi masalah. Pisau jadi masalah. Sandal jadi masalah. Maaf ya. Nah, yang langganan-langganan masalah itu bertobatlah. Capek anak-anak. Kalau lihat papa mamanya bertengkar terus. Capek. Anak-anak tolong jawab kalau kamu ada di situ supaya papa mama dengar. Ayo hari ini. Nah terus caranya gimana? Supaya neraka keluar dari rumah kita. Dan Tuhan Yesus yang masuk, surga yang masuk. Ternyata cuma satu langkah. Ternyata hanya satu tindakan. Ternyata hanya satu perbuatan. Yang bisa merubah suasana neraka di keluarga kita menjadi suasana surga. Cuma satu. Enggak dua, enggak tiga. Saudara dengarkan. Kalau cuma satu yang membuat keluarga kita dari keluarga neraka menjadi keluarga surga. Seharusnya kan enggak susah. Cuma satu langkah, satu perbuatan, satu tindakan. Apa itu? Mengampuni. To forgive. Ampuni. Ampuni. Nah, suami istri yang ketahuan rajin bertengkar, awas ya, dengar kalimat ini. Pasti akan ngomong, capek aku mengampuni. Awas kata-kata itu. Bagi suami istri yang berkata, capek aku mengampuni. Maaf, berarti saudara sedang menciptakan neraka di keluarga saudara. Bantah lagi. Bagaimana nggak capek? Nah itu tuh ngotot lagi. Kami menikah baru 3 tahun. Terus, ingat, kami menikah baru 3 tahun. Tapi kata cerai sudah mungkin ribuan kali keluar dari mulut masing-masing. Maka itu muncul kata, bagaimana aku nggak capek untuk mengampuni. Oke? Ada anak saya yang tanya, orang hebat, yang master psikologi. Apa itu mengampuni? Saudara, kalau saudara pakai kata, apakah aku capek mengampuni? Saya tanya, jujur ya, jujur. Kira-kira kalau Tuhan buat itu kepada kita,
waktu kita mengaku dosa di hadapan Dia, dan dosa yang kita buat itu adalah dosa yang sama. Ayo, kira-kira kalau Tuhan ngomong kepada kita, aku juga capek Daniel, aku juga capek Ben, ngampuni kamu. Aku juga capek Willy Chong, ngampuni kamu. Maaf ya, karena nggak usah tanya itu siapa. Capek. Ayo jujur. Kira-kira kalau Tuhan ngomong capek juga kepada kita, waktu kita mengaku dosa yang sama terus. Saudara nggak tahu kita akan jadi apa hidup ini. Puji Tuhan. Bapa kita dan Tuhan Yesus tidak pernah capek untuk ngampuni kita. Katakan amin. Enggak pernah. Ayo bertobat. Jadi lagi sekali, untuk menjadikan keluarga kita yang neraka menjadi keluarga surga, cukup satu langkah, satu tindakan, satu perbuatan. Mengampuni. Terus setelah kata capek aku, awas jangan lanjut kata kedua. Sampai kapan aku mengampuni? Awas ngomong begitu. Ya terus, sebagaimana Bapa di surga ngampuni kita. Ini kebenaran yang luar biasa, saudara. Lagi sekali, kalau Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita, maka itulah surga. Oke ya? Nah, saya akan balik pertanyaan ini. Tolong jawab. Jadi setelah kita tadi baca Matius 18, ayat 19 dan 20, bahwa kesepakatan suami istri itu membuat Yesus betah di tengah-tengah keluarga kita. Ya, perhatikan. Kalau suami istri ya selalu membuat Yesus betah di keluarga kita karena kita selalu sepakat, suami istri sepakat lagi sekali. Ini ada anak saya yang tanya, ini usaha siapa ya Pak Ben ya? Di Nation Worship Center di Philadelphia. Fitri itu gembalamu di situ. Oke, ya. Jadi surga harus hadir di hidup kita. Maka kalau surga hadir di hidup kita, karena kita saling mengampuni dan selalu mengampuni dan terus-menerus mengampuni, maka setan nggak ada di keluarga kita. Ayo hari ini saudara, kita saling mengampuni. Terima kelemahan kekurangan pasangan kita. Maka itu di masa COVID-19 ini nikmati. Ya, nikmati keberduaan kita, kebersamaan kita di rumah, enggak tahu sampai kapan. Oke, ini agenda besar Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.